يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina al-karim Rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim inna anzalnahu fi lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul adzim. Saudaraku, alhamdulillah, maha puji Allah, pada pertengahan Ramadan ini akhirnya kita sampai pada suatu masa yang kalau kita mengilas balik sejarah, maka kita akan bertemu dengan sebuah momen monumental. Sebagaimana dalam muqaddimah surah yang saya kutip itu adalah surah Al-Qadr, surah yang sangat familiar, yang biasanya para penceramah akan mengetengahkannya dengan tema Lailatul Qadar. Dalam surah Al-Qadr tersebut disebutkan bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami anzalnahu, menurunkannya. Dhamir hu di sini kembalinya ke apa? Yaitu Al-Qur'an. Fi lailatul qadr, pada malam Al-Qadr. Jumhur ulama, para mufassir menyebut Al-Qadr di sini sebagai malam kemuliaan. Nah, saudaraku, ketika kita mengetahui bahwa Quran ini turun pada momen malam yang penuh kemuliaan, yaitu Lailatul Qadar, seolah-olah ketika membaca surah Al-Qadr ini kita diajak untuk mengingat kembali apa sebenarnya semangat dari diturunkan Al-Quran ini. Para ulama mengibaratkan seperti kalau kita pergi ke pantai, kita ketika bertemu dengan Al-Quran itu, kita sudah terpana pada aspek luarnya. Kita mendengar orang membaca dengan tajwid yang benar, kita seakan-akan terpana melihat ombak, melihat karang, dan seterusnya, birunya pantai, laut, dan sebagainya. Sampai kemudian kita penasaran, apa isi dari Quran itu? Ya, maka kita pun tertarik untuk menyelam. Setelah menyelam kita semakin terpana, melihat ada terumbu karang, ikan yang sangat banyak, bermacam-macam, dan sebagainya. Itu ibarat orang yang mengetahui isinya, tarjamahnya. Baru kemudian setelah banyak sekali terumbu karang, banyak sekali ikan-ikan, semakin tertarik lagi. Terumbu karang ini manfaatnya apa? Bagaimana dia proses pembentukannya? Ikan-ikan ini ikan apa saja? Kemudian bagaimana perkembangbiakannya? Manfaatnya untuk biota laut apa? Nah, itu ibarat seperti mufassir yang bisa mengambil
makna lebih luas dari apa yang dia lihat. Nah, saudaraku rahimakumullah, di bulan puasa ini tentunya yang namanya kita sudah sampai di tahap pertengahan akhir di nuzulul Quran ini, mari siapapun itu yang ketika berinteraksi dengan Al-Quran ini belum maksimal, ini masih ada waktu, kita maksimalkan. Ingat, dari aspek luarnya saja, kalau kita memang mengejar pahala, Al-Quran ini luar biasa. Orang yang terbata-bata pun dia mendapat pahala. Rasulullah mengatakan bahwa man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca Quran dari kitab-kitab Allah itu, walahul bihil hasanah, maka dia mendapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan setiap kebaikan itu setingkat atau semisal atau sederajat dengan 10 pahala. Wala aqulu alif lam mim harfun, dan saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Tapi saya sebutkan di sini bahwa alif lam mim itu adalah alif yang berarti alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Artinya kita membaca alif lam mim, setiap huruf itu ketika disebutkan adalah walahu bihil hasanah, mengandung satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu mengandung 10 pahala, ya tinggal dikalikan. Kita membaca alif lam mim itu sudah mendapat 40 pahala. Nah, saudaraku rahimakumullah, di bulan puasa ini ketika pahala dilipat gandakan, maka mari jangan kita sia-siakan kesempatan ini. Selain kita mengisi Ramadan ini dengan ibadah wajibnya, maka kita harus ingat bahwa ketika di siang hari memang kita dianjurkan adalah man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Kemudian di malam harinya man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Tapi ingat bahwa membaca Quran itu bisa kapan saja. Dan setiap kita membaca dalam satu huruf, ketika dihitung itu 10 pahala. Dan ketika Ramadan ini dilipat gandakan lagi pahalanya berlipat-lipat, maka bisa dibayangkan betapa banyak keuntungan pahala yang kita dapatkan. Baik, saya kira demikian yang singkat ini, semoga bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan juga saudaraku semua. Semoga di Ramadan 1442 Hijriah, di Ramadan yang masih dengan nuansa pandemi ini, tidak mengurangi kekhidmatan kita dalam menjalani puasa, tidak mengurangi semangat kita dalam melaksanakan ibadah-ibadah malam, dan tentunya tidak mengurangi keistiqomahan kita dalam membaca Al-Quran, sehingga insya Allah Ramadan ini karena pandemi tidak lantas lebih surut dari yang kemarin, malah justru kita semakin meningkat amal ibadah kita. Selamat menunaikan ibadah puasa kepada saudaraku semua. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa'fu minkum billahi taufiq wal hidayah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.